Baik, jadi ketika kita dinancam, ketika kita takut menghadapi sesuatu, kata para ulama, bukan kata para ulama lah, ini petunjuk dari Allah adalah mengucapkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau takut terhadap sesuatu, takut itu kan masa yang akan datang. Jadi kalau kita takut, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Lanjut, kalau orang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa yang Allah berikan Pak Mandra? Ayat 174. Wangkolabu, maka mereka kembali dari Badar binikmatin dengan nikmat keselamatan minallahi dari Allah wa fadlin dan karunia atau keuntungan lam yamsashum tidak menyentuh menimpa mereka su'un keburukan atau kematian luka-luka. Padahal ketika perang Badar jumlah kaum muslimin berapa Baris? 313 lah lebih. Lawannya berapa Mas Toto? 1000 kurang lebih. Berarti 3 kali lipat menang. Modalnya apa? Iman kepada Allah dan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pulang dengan membawa nikmat berupa kemenangan, karunia, keuntungan, mendapatkan harta rampasan, tidak ditimpa luka, artinya tidak mati semuanya, itu aja sebagian aja. Lanjut. Wattaba'u, dan mereka mengikuti mencari ridwanallah, keridhaan Allah, wallahu, dan Allah dzul fadlin adzim, mempunyai karunia yang besar bagi orang yang taat. Pokoknya dikasih karunia aja, namanya karunia itu, kata karunia sama pemberian itu lebih indah kan Mas Toto? Karunia itu kan sama dengan anugerah. Mas Toto tak kasih sesuatu, kalau dikasih sesuatu itu berarti kan masih wajar. Tapi kalau Mas Toto mendapat anugerah, wah, itu di luar jangkauan. Nah, anugerah itu ternyata rentetannya, rangkaiannya adalah ikuti ridho Allah. Orang kalau mengikuti ridho Allah itu nanti karunia yang besar. Udah dikasih anugerah aja senang, apalagi anugerahnya besar lagi. Wallahu dzul fadlin adzim. Allah mempunyai karunia atau anugerahnya itu azim, yang besar bagi orang-orang yang taat. Udah ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti pasti akan mendapatkan karunia. Kalau dipikir, waduh, 313 lawannya berapa? Wah, ini kita kelihatannya mau lawan Portugal ini Pak. Kira-kira menang apa enggak ini bola ini? Kira-kira. Ya kalau mikir-mikir kayak gitu ya, belum pertandingan aja udah ngepel dulu, berangkat dulu, urusan menang kalah urusan belakangan, yang penting maju. Tuh. Baik, ayat yang selanjutnya akan dia Mas Toto. Innama, sungguh, zalikumu, mereka itu yang berkata kepada kalian, Saitonu, hanyalah setan. Yukhawifu, yang menakut-nakuti awliya'ahu, para pengikutnya. Fala, maka jangan takhafuhum, kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum, jika kalian adalah mu'minun, orang-orang yang benar-benar beriman. Baik, jadi kadang-kadang kita sebelum menghadapi satu keadaan, jangan sampai takut duluan. Kalah sebelum bertanding. Padahal kalau kita hadapi ternyata masalahnya cuma kayak gitu aja, ya kan? Tapi kadang-kadang ketakutannya sudah. Apalagi istri-istri, ya jangan saya kalau ngomong tadi, istri saya itu beraninya cuma di kamar Mas Toto. Saya kalau lagi mau tidur itu diceramain mulu Pak Aris. Perasaan saya kan ceramah, giliran di rumah diceramain, beraninya ceramah itu di kamar lagi Mas Toto. Kalau ada orang di rumah aja, walah repot gitu. Bener Pak Mas Toto. Mas Toto suka diceramain, apa Mas Toto diceramain? Hah? Mas Toto yang jadi tukang ceramah atau Mas Toto yang diceramain sama anaknya? Tukang ceramah. Hah? Yang benar. Pak Aris gimana Pak Aris? Nyeramain istri apa diceramain Pak Aris? Ceramah itu. Hah? Benar Pak Haji Gunawan ya? Nah, ini Pak Haji Gunawan kan ilmunya banyak itu, ngaji tafsir sama Pak Haji Aiman. Kira-kira beliau pulang di rumah kira-kira ceramah sama nyonya atau Pak Haji Gunawan yang diceramain sama nyonya, kira-kira kan seperti itu. Beraninya jangan main perempuan, memang perempuan itu makhluk perasaan, ya kan? Jadi logikanya kadang-kadang enggak hanya berapa persen gitu. Giliran sama suaminya mau ngantuk, udah capek, ceramahin Mas Toto saya. Nah, orang udah capek ya, gimana? Oh, bener Pak Haji Jenderal kayak gitu ya. Ingat Pak Haji Jenderal ya kan? Beliau pernah cerita waktu zuhur kemarin itu beberapa waktu yang lalu. Pas beliau dari rumah mau belok kanan tuh perempatan ya kan, terus ada ibu-ibu
pakai mobil lagi. Ya, padahal beliau udah ngalah. Terus harusnya beliau kan yang ngalah. Tapi gara-gara lelaki kan seperti itu, lelaki sejati itu kan ngalah. Udah ngalah, dia belok, malah nyerempet lagi. Yang marah-marahin harusnya kita kan yang marah, malah sono yang marah kayak itu coba bayangkan. Kelasnya Pak Haji Jenderal aja kalah, apalagi Mas Toto kayak gitu. Jadi di antara hikmahnya kalau kita takut terhadap sesuatu yang akan terjadi, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan selamatkan, diberikan keselamatan, plus diberikan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Den. Gimana? Anas, surat Anas. Surah Anas. Kalau surah Anas itu termasuk paket zikir pagi petang kan biasanya. Zikir pagi petang atau sholat pada sholat fardu itu biasanya satu paket. Tapi biasanya saya kalau baca minimal dibaca pada subuh atau setelah maghrib. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Del berkenaan dengan bagaimana dengan surah An-Nas, kesimpulannya kata para ulama, kullu kalimatin tadullu ala tauhid husnul khotimah. Pokoknya segala kalimat yang itu entah dari Al-Quran, pokoknya zikir-zikir mengagungkan Allah itu adalah termasuk kalimat rangkaian kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Khususnya adalah surah An-Nas itu agar kita tidak ditakut-takuti oleh setan, kan efek itu. Kadang-kadang kita kan digoda oleh setan, takut apa segala macam. Udah normal, takut lagi. Kalau kita masih hidup, selama masih hidup, setan tetap ngintai kayak gitu. Pikiran negatif. Was. Terima kasih Pak Dan, terima kasih masukannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.